Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang masih seputar gagal ginjal. Namun yang kita bahas kali ini adalah gagal ginjal akut. Ya, hanya yang akut, bukan yang kronis. Untuk lebih jelasnya, saya ingin merangkumnya semua dalam video ini. Sebelum kita bahas, saya ingin mengajak Anda untuk mensubscribe channel ini, karena di channel ini saya akan memberikan informasi kesehatan, baik informasi kesehatan secara umum dan juga informasi kesehatan ginjal dan cuci darah setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe sekarang juga. Gagal ginjal akut atau acute kidney injury adalah kondisi ketika ginjal itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Nah, namun kondisi ini disebabkan oleh gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjalnya, atau bahkan masalah sumbatan pada saluran kencing. Jadi kita punya saluran kencing itu ada sumbatan. Nah, hal-hal tadi itu bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal akut. Oke, sebelum ke gagal ginjalnya, kita bahas dulu tentang ginjalnya. Ginjal adalah organ yang memiliki fungsi utama untuk menyaring limbah dari sisa metabolisme tubuh. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu tidak semua digunakan oleh tubuh. Dipilah-pilah sama ginjal, kemudian sama si ginjal ini dibuang nih yang nggak perlu, dibuang melalui urin. Nah, jika fungsi ginjal tersebut terhenti, maka limbah yang harusnya tadi dibuang malah menumpuk di dalam tubuh. Nah, namun kerusakan ginjal pada gagal ginjal akut ini dapat terjadi secara tiba-tiba, mendadak gitu. Terus walaupun kondisi ini terjadi secara mendadak, tapi ia tetap membahayakan nyawa bagi orang yang terkena. Meskipun demikian, jika dideteksi dan diobati secara cepat dan tepat, kerusakan ginjal akibat gagal ginjal akut ini dapat disembuhkan. Sekarang ke penyebab gagal ginjal akut. Penyebab gagal ginjal akut sangat beragam, mulai dari gangguan aliran darah ke ginjal, kemudian kerusakan pada ginjal itu sendiri, atau bahkan sumbatan pada aliran urin atau saluran kemih itu sendiri. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah gangguan aliran darah ke ginjal. Ada beberapa penyakit dan kondisi yang dapat menghambat aliran darah ke ginjal sehingga dapat memicu gagal ginjal. Beberapa penyakit tersebut misalnya kehilangan darah atau cairan akibat perdarahan, dehidrasi berat atau bahkan karena diare sehingga mengakibatkannya menjadi dehidrasi, kemudian adanya sepsis atau anafilaksis, kemudian adanya penyakit hati seperti sirosis hati, kemudian adanya penyakit jantung, kemudian adanya luka bakar yang berat. Kemudian penyebab yang kedua adalah kerusakan pada ginjalnya itu sendiri. Gagal ginjal akut itu dapat terjadi akibat cedera atau kerusakan pada ginjal itu sendiri. Misalnya akibat dari beberapa penyakit. Misalnya penyakitnya itu seperti glomerulonefritis atau peradangan pada saringan di ginjalnya. Kemudian adanya penumpukan kolesterol yang menyumbat aliran darah ke ginjal. Adanya penumpukan darah di pembuluh darah vena dan arteri yang ada di ginjal. Kemudian adanya sindrom hemolitik uremik, yaitu penyakit akibat sel darah merahnya itu pecahnya terlalu cepat. Kemudian adanya sindrom tumor lisis, yaitu hancurnya sel-sel tumor yang berakibat pada lepasnya racun-racun yang menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian selanjutnya adalah adanya penggunaan obat-obatan seperti antibiotik, kemudian obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS, kemudian obat kemoterapi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah penyumbatan pada saluran urin. Adanya sumbatan pada saluran urin termasuk pelvis, ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra akan menyebabkan kembalinya cairan ke ginjal. Nah, kondisi ini yang merusak ginjal dan bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Beberapa penyakit yang dapat menyumbat saluran urin adalah yang pertama adalah adanya batu ginjal. Kemudian yang kedua adalah adanya tumor pada saluran kemih, ginjal, atau organ yang ada di sekitar ginjal. Selanjutnya adalah pembesaran prostat, kemudian adanya struktur atau jaringan ikat pada saluran kemih, kemudian adanya kerusakan pada saraf kandung kemih, kemudian
adanya trombosis pada pembuluh darah vena di ginjal. Oke, sekarang ke faktor resiko gagal ginjal akut. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang memiliki resiko terserang gagal ginjal akut. Yang pertama adalah seseorang yang berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian seseorang yang menjalani kemoterapi, kemudian seseorang yang pernah menderita gagal ginjal sebelumnya, kemudian adanya keluarga yang juga memiliki riwayat penyakit ginjal, kemudian ia pernah menderita penyakit diabetes, kemudian hipertensi, penyakit jantung, atau obesitas. Oke, sekarang ke gejala gagal ginjal akut. Gejala gagal ginjal akut ini bisa muncul dalam hitungan beberapa hari atau bahkan beberapa jam saat gangguan ginjal itu terjadi. Gejalanya itu berupa, yang pertama adalah jumlah kencing, air kencingnya itu menurun. Kemudian adanya pembengkakan pada area-area tubuh tertentu. Kemudian tubuh itu terasa lelah, mudah capek. Kemudian adanya rasa sesak nafas, kemudian dadanya itu terasa berat saat bernafas. Kemudian kadang ada nafas yang tercium bau tidak sedap dari nafasnya itu. Kemudian adanya ruam yang diakibatkan oleh adanya gatal-gatal, kemudian nafsu makan menurun dikarenakan adanya mual muntah, kemudian juga yang terakhir mungkin adanya gangguan dari irama jantung. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kapankah seseorang itu harus ke dokter? Segeralah ke IGD bila mengalami beberapa gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. Kemudian periksakan diri Anda ke dokter secara rutin jika Anda menderita penyakit kronis yang bisa menyebabkan gagal ginjal seperti diabetes dan juga hipertensi. Oke, sekarang ke diagnosis gagal ginjal akut. Untuk mendiagnosis, dokter akan menanyakan gejala yang dialami dan riwayat penyakit pasien. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa pemeriksaan fisik. Selanjutnya, dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah. Tes darah ini diambil darahnya di lab, kemudian diukur. Misalnya yang diukur itu biasanya kadar urium dan kreatinin di dalam darah. Kemudian selanjutnya adalah tes urin. Tes urin ini untuk mengukur apakah ada protein albumin yang terbuang. Kemudian dilakukan pemindaian dengan CT scan atau USG. Nah, ini berguna untuk melihat kondisi ginjal dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya tumor atau sumbatan pada saluran kemih dan pembuluh darah di ginjal. Sekarang ke pengobatan gagal ginjal akut. Pengobatan gagal ginjal akut ini bertujuan untuk mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjal. Pasien biasanya perlu menjalani rawat inap yang lamanya tergantung dari seberapa parah kondisi pasien tersebut dan seberapa cepat ginjalnya itu untuk pulih kembali. Metode pengobatan pada gagal ginjal akut ini tergantung pada penyebabnya. Nah, beberapa faktor pengobatan yang biasa diberikan oleh dokter adalah yang pertama adalah pengaturan pola makan, yaitu membatasi konsumsi makanan yang tinggi garam dan kalium selama proses penyembuhan ginjal. Kemudian yang kedua adalah pemberian obat-obatan, yaitu dengan memberikan obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah. Memberikan obat diuretik yang ini bertujuan untuk mengeluarkan kelebihan cairan. Kemudian pemberian antibiotik jika gagal ginjal akut itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian pilihan yang terakhir adalah cuci darah atau hemodialisis. Cuci darah atau hemodialisis ini adalah suatu prosedur yang dilakukan bila kerusakan ginjalnya itu sudah cukup parah. Sekarang ke komplikasi gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut dapat menyebabkan beberapa komplikasi hingga kematian. Beberapa komplikasi itu seperti adanya ketidakseimbangan elektrolit, kemudian adanya edema paru atau penumpukan cairan di paru-paru, kemudian adanya penyakit jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, kemudian irama jantungnya itu tidak beraturan, kemudian adanya gangguan pada sistem pencernaan, bahkan sampai pendarahan saluran cerna.
Kemudian jika lambat tertangani, komplikasi yang bisa dihadapi adalah kerusakan ginjal yang secara permanen. Jadi dia bisa cuci darah seumur hidup karena lambat ditangani. Nah, daripada kita sampai kena ke gagal ginjal akut, lebih baik kita cegah. Cara untuk mencegah gagal ginjal akut adalah dengan menjaga kesehatan ginjal dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, jangan mengkonsumsi junk food, kemudian tepung-tepungan, kemudian membatasi asupan garam, menjaga berat badan agar selalu di berat badan ideal, kemudian mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya adalah mengontrol tekanan darah, kemudian minum air putih dalam kadar yang cukup, serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga tidak merokok. Dan jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Ya, itu dia informasi tentang gagal ginjal akut yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada saran saya membahas apa terkait informasi kesehatan ginjal dan cuci darah, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.